Halo, selamat datang di channel Pendidikan Bank Soal 003. Channel yang akan membahas soal-soal mulai dari soal latihan, ulangan, bahkan soal ujian. Di video ini terdapat soal dan jawaban penilaian tengah semester kelas 6 semester 1. Tema 1, subtema 1 dan subtema 2. Sebelum kita lanjut videonya, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke sahabat-sahabat pintar yang lain. Oke, baiklah, ini dia videonya. Ready, go! Soal pilihan ganda. Soal pertama. Di bawah ini merupakan kandungan yang terdapat dalam Pancasila sila kedua. A. Bermusyawarah dan mementingkan kepentingan orang banyak. B. Menjalankan keputusan yang telah menjadi keputusan bersama. C. Persamaan derajat. D. Kerukunan antar umat beragama. Jawabannya adalah C. Persamaan derajat. Soal nomor 2, terdapat gambar. Gambar di samping menunjukkan pengamalan Pancasila sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawabannya adalah A. Sila pertama. Soal nomor 3, di bawah ini merupakan kandungan yang terdapat dalam Pancasila sila keempat, yaitu A. Persamaan derajat, B. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, C. Perdamaian, D. Tidak memaksakan keinginan. Jawabannya adalah D. Tidak memaksakan keinginan. Soal nomor 4, berikut merupakan tujuan dilaksanakan musyawarah, kecuali A. Menyelesaikan masalah, B. Agar terjadi perpecahan, C. Mencari pendapat yang paling baik, D. Memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Jawabannya adalah B. Agar terjadi perpecahan. Soal nomor 5. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok pada paragraf di atas adalah A. Jagung merupakan tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. B. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat tidak diperlukan oleh tubuh. C. Jagung menjadi makanan pokok penduduk Madura. Dan D. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Jawaban yang benar adalah D. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Soal nomor 6. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Informasi yang terdapat pada dalam teks di atas adalah A. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. B. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. C. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Jenis tumbuhan yang tidak dapat tumbuh di dataran tinggi ada banyak macamnya. Jawaban yang benar adalah C. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Soal nomor 7. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu manis. Terdapat dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Ide pokok yang terdapat pada paragraf di atas yaitu A. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. B. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam. C. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk kaca, dan ban. Terdapat dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka.
Jawaban yang benar adalah B. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam. Soal nomor 8. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Berdasarkan teks di atas, Taman Nasional dibuat dengan tujuan A. Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya, B. Menunjang kegiatan budidaya juga peristiwa pariwisata dan rekreasi, C. Sumber ilmu pengetahuan atau pendidikan, D. Untuk penelitian. Jawaban yang benar adalah A. Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Soal nomor 9. Perkembangbiakan generatif adalah A. Perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan, B. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia, C. Perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual, D. Perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Jawaban yang benar adalah C. Perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual. Soal nomor 10. Berikut merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif, kecuali A. Ganggang hijau, B. Padi, C. Mangga, D. Durian. Jawaban yang benar adalah A. Ganggang hijau. Soal nomor 11. Salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya diarami sampai menetas, merupakan pengertian dari A. Vivipar, B. Ovipar, C. Opovipar, D. Membelah diri. Jawaban yang tepat adalah B. Ovipar. Soal nomor 12. Kata berkembang biak dengan cara A. Membelah diri, B. Opovipar, C. Vivipar, D. Ovipar. Jawaban yang benar adalah D. Ovipar. Di bawah ini yang bukan termasuk dalam negara ASEAN, yaitu A. Belanda, B. Myanmar, C. Laos, D. Kamboja. Jawaban yang tepat adalah A. Belanda. Soal nomor 14. Kota di Malaysia yang terdapat dalam UNESCO World Heritage yaitu A. Petaling Jaya, B. Ipoh, C. Georgetown, D. Kuching. Jawaban yang tepat adalah C. Georgetown. Soal 15. Ciri-ciri perikanan air payau yaitu A. Dilakukan di kolam yang diberi jaring, B. Dilakukan di perairan laut bebas, C. Dilakukan di tepi-tepi sungai kecil yang airnya tenang dan diberi kurungan besi, D. Dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau empang. Jawaban yang benar adalah D. Dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau empang. Soal nomor 16. Negara yang dijuluki sebagai negara 1000 pagoda adalah A. Filipina, B. Thailand, C. Vietnam, D. Laos. Jawabannya adalah B. Thailand. Soal nomor 17. Di bawah ini merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila, kecuali A. Persamaan derajat, B. Perdamaian, C. Solidaritas antar sesama manusia, D. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Jawaban yang benar adalah A. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Soal nomor 18 terdapat gambar merupakan ikon dari negara A. Singapura, B. Indonesia, C. Myanmar, D. Malaysia. Jawabannya adalah A. Singapura. Soal nomor 19. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Informasi yang terdapat dalam paragraf di atas adalah A. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. C. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. D. Myanmar merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara. Jawabannya adalah B. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Soal nomor 20. Di bawah ini yang bukan merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara opopipipar, yaitu A. Ular, B. bunglon, C. Sapi, D. kadal. Jawabannya adalah C. Sapi. Oke, kita lanjut ke soal isian. Soal pertama, sebutkan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama. Jawabannya adalah A. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, B. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, C. Kerukunan antar umat beragama. Soal nomor 2. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Berapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan yang di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Informasi apa yang terdapat dari paragraf di atas? Jawabannya adalah jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Soal nomor 3. Jelaskan proses pembuahan pada tanaman jagung. Jawabannya adalah bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Soal nomor 4. Jelaskan kondisi geografis di Asia Tenggara. Jawabannya adalah letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu A. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina di selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Soal nomor 5. Sebutkan contoh penerapan pada Pancasila sila kelima. Jawabannya adalah bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Soal nomor 6. Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3-dimensional yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus, pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Sebutkan teknik pembuatan patung. Jawabannya adalah pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan pengembangbiakan vegetatif? Jelaskan. Jawabannya adalah perkembangbiakan secara vegetatif adalah secara perkembangbiakan biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Soal nomor 8. Sebutkan hasil dari perekonomian di Indonesia yang diekspor. Jawabannya adalah Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Soal ke-9. Sebutkan manfaat laut sebagai sumber daya. Jawabannya adalah A. Ikan dan hasil laut lainnya, B. Jalur transportasi air, C. Objek wisata, dan D. Bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Soal ke-10. Santi sangat sedih. Hanya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarganya dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana.
Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Sebutkan sila yang terdapat pada paragraf di atas. Jawabannya adalah sila keempat Pancasila. Oke, itu saja pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalam.